akan kebagian turtle di hari ini? Atau dia akan tetap lagi membuat perolehan turtle-nya akan semakin banyak? Jadi langsung saja buat kalian semua, nongol di kolom komen, berikan dukungan kalian. Betul, dengan hashtag tim terbaik kalian Go Onyx atau dari BTR Win. Dan ini dia match pertama kita di game yang pertama antara Onyx Esports berhadapan dengan Bigetron Alpha. Dan Land of Dawn akan menjadi saksi di game yang pertama ini akan seperti apa. Tapi sebelum itu, semangatnya jadi langsung saja. Ini dia match pertama kita, game pertama kita, Onyx Esports versus Bigetron Alpha. yes, dan kita sudah melihat adanya sedikit perbedaan ya, di mana Max bakal coba untuk mengambil ke arah Parkour Buffet terlebih dahulu tanpa adanya bala bantuan sejauh ini dari kedua junglernya. Tapi lihat di arah tengah, Moreno dengan Lilianya, Angry Gloom-nya ini bisa clear wave minion dengan cepat juga. Dan bahkan lihat Ki dalam ancaman kali ini, Kiboy bakal coba untuk memberikan satu buah damage lagi, tapi Ki masih punya Cyclone Eye untuk mundur. Yep. Wah, itu di atas bener-bener sih. Kalau pergerakan dari Drian, dia langsung ke top lane, habis ganggu di area midnya. Langsung ya. Sangat agresif ya. Satu rotasi lagi, terlihat satu rotasi baru lagi Drian. Thailand Wah. prediction imbang ya. Imbang. 3 untuk 3. Oke, dan Pak Pulung di Indonesia, Iya. Bigetron sendiri. Karena bisa dibilang untuk sekarang juga dari apapun yang sudah diamankan oleh pemain dari Bigetron Alpha, mereka pun punya daya dobrak yang bisa membalikan fakta, membalikan serangan yang dilakukan oleh Onyx Esports itu sendiri. Lilia menjadi satu kunci juga untuk early ini untuk bisa membabar habis siapapun nanti yang mencoba untuk masuk. Main lebih seru dengan Battle Emote MPL edisi 2022. Ayo koleksi sekarang juga sebelum period pembelian berakhir. Udah dijual sekarang. Gas. Ini udah Ya. dijual loh dari sekarang loh. Makanya langsung teman-teman ya. Jadi diamondnya tuh langsung di standby kan aja. Atau Bismillah gift ya. Enggak ya, oke. Bismillah. Oke, tapi lihat Kairi dengan sebuah cyclone sweep ya, mencoba untuk memukul pergerakan dari Moreno. Tapi udah ada sneaky peeky Max yang sudah menghuni area rumputan, tapi sepertinya nggak mau melakukan hal yang berlebih lagi dan harus mundur terlebih dahulu. Iya. Nah ini stikernya shush. Langsung ya tuh yang untuk pecinta dari Bigetron Alpha digas stikernya, pecinta dari Onyx diambil juga stikernya digas ya. Ini kalau dari susunan hero yang udah kita lihat, walaupun bisa dibilang Karina akan bonyok ketemu dengan Balmond ya. Tapi resiko itu diambil loh, dan sekarang mereka berhasil untuk melakukan setup duluan di area dari Turtle itu sendiri. Bigetron Alpha masih menguasai, mereka berhasil membuat sebuah perimeter, bahkan ada 3 hero-nya yang sudah standby di situ menunggu kehadiran dari Karina. Oke, ini sebelumnya juga udah lumayan sakit ya, dimana Kiboy masih belum punya atribut untuk magic defense. Dia juga udah kecil terus menerus, dan Ki masih coba untuk mengganggu, menghambat pergerakan dari Kairi untuk masuk ke arah Turtle Pit, dimana ini adalah makanannya Max hari-hari ya. Ini kura-kura saus tiram, dan bener aja berhasil untuk disecure lagi-lagi, dan tambahan Circling Eagle tidak berhasil untuk mendapatkan 1 poin eliminasi, justru malah Ki yang tumbang. Oke, di bawah pun tadi ada serangan yang masih terus berlanjut. Kalau kita lihat dari minimap, ada beberapa hero yang sudah mulai berkumpul, tapi Sorizo sudah mulai masuk, mendobrak tadi pertahanan. Hanya saja ada 2 orang yang terlihat melakukan recall, namun 1 berhasil dan Burst tidak. Yes, dan ini dia untuk emblemnya sendiri, Weakness Finder yang dipakai ternyata oleh Marky. Dan juga ada Festival of Blood untuk bootsnya. Dan sisanya kita tahu, setiap kali ada movement speed, ini gambar sepatu biasanya ada titik 3 di bawah sana. Dan Demon Slayer berarti bisa mengarah juga untuk ke arah dari item defense bagi Max. Waduh, emang bener-bener ya. Little Crab, Gold Buff, kalau bisa digeprek-geprek ya. Sangat-sangat dibutuhkan untuk masing-masing jungler di early game. Moreno di tengah, terlihat ada 2 player tadi dari Onyx Esports, namun di bagian belakang Ki langsung saja berhasil mendorong mundur cewek pula. Battle Mirror Image, sementara One masih tetap berada stay di area lane-nya. Marky masih cukup sadar, sementara untuk Ki balik lagi. Iya, karena udah tercium juga nih aroma-aroma wangi, karena pastinya player-player ini pakai the new Axe effect, the better you smell, the better you play. Betul sekali. Cuman sekarang Kairi, Balmond, Soran didengar dari Bud di bagian belakang, tapi Federasi datang dan juga memberikan sebuah backupan. Ditabrak dengan 1 Circling Eagle, mulai masuk ke dalam area pertahanan dimiliki oleh Onyx Esports, dan semuanya digagalkan. Purple Buff pun masih berhasil. Masih berhasil kan diamankan? Diambil sama Diambil nanti Kairi. kayaknya, diambil lah sekarang. Crossbow tank siap untuk mempapan habis pergerakan dari cewek, dan Marky masih sempat kabur dari area tersebut. Kiboy hadir tapi sepertinya tidak gentar juga dari Bigetron. Tapi lihat ada mulai gangguan juga yang dilakukan oleh Sorizo menuju ke arah orange buff yang dimiliki oleh Kairi, dan Kairi ternyata menyelesaikan Park Buff tadi ya. Iya. Ya, dan kita bisa lihat juga di arah top lane udah mulai terjadi adanya keramaian, dan bahkan Max
mencoba untuk memberikan satu buah penetration kepada T-Boy. Waduh, ini pintar banget sih. Barirnya tepat waktu banget dan Kairi datang on time pula. Membuat tadi satu serapnya hampir berhasil, tapi K-Boy mulai maju ke bagian depan. Ada Moreno terkurung dengan Black Shoes yang sudah dikeluarkan. Sementara tadi kelihatan ada Curse of Flame, memang tidak terlalu kena, pedestrian dikeluarkan. Kairi masih berputar dengan Cyclone Sweep yang dia ingin, tapi Moreno mulai terkena efek dari apapun yang sudah dikeluarkan oleh cewek, dan sakit banget tadi. Moreno pun langsung down dan mereka masih melakukan sebuah pertempuran di area turtle tersebut. Belum ingin menyerah, Bigelon Alpha malah membalikkan keadaan. Alekto pada belum dikeluarkan, tapi Kairi dengan satu lagi lethal counter berhasil mendapatkan dan juga memberikan damage yang begitu optimal. Flicker on point dari K-Boy, dia gak berhasil untuk tumbang loh. Ini luar biasa banget dari Onyx. Permainan kitingnya, tapi lihat ada Circling Eagle juga, tapi Kairi masih bisa men-secure karena turtle-nya dari belakang. Ki dalam ancaman kali ini, satu buah damage dari cewek membuat dari Ki-nya berhasil untuk ditumbangkan lagi untuk kedua kalinya. Tapi lihat Sorizo sepertinya harus berpulang ke arah yang belum tepat, sehingga dia juga harus berpasrah diri, dan akhirnya berhasil tadi secure lagi poin eliminasi di tangan Onyx Esports. Ya, itu tim fight yang rapi banget dari Onyx Esports ya, dan lihat bagaimana cicilan juga yang mungkin diberikan oleh Moreno di sini sudah mulai berasa. Tapi dari gold gap-nya memang ini nggak terlalu terpaut jauh juga, karena dari 1-1 yang dipakai oleh Marky ini dapetin space untuk bisa melakukan farmingan. Iya, kalau sudah dibilang cicilannya udah mulai berasa itu memang pasti, Om. Karena kan dibalik sebuah cicilan kan banyak tekanan ya. Nah, itu lagi tuh. Jadi hidup cicilan. Oke. Karena kalau misalkan banyak cicilan kan pasti kalian harus irit-irit. Betul sekali. Grab ini adalah solusi kalian untuk bisa mengirit, karena bisa dapetin diskon sampai dengan 90%. Langsung aja scan QR code yang ada di sebelah Mac. Marky. Ini sebelah Marky sekarang. Sebelah Marky. Sekarang sebelah Ki malahan. Iya, sebelah Ki. Ini makin minggu makin smooth sekali kita perpindahan ya. Oke, kalau begitu dari Kairi hampir saja terjebak, namun mulai dibalikan karena lihat ada 3 abang-abangannya langsung hadir. Yang mana yang ganggu kamu, Kairi? Balik lagi begitu. Iya, ini meta abang ade ya kayak. Betul. Abangnya Jagger nih biasanya nih di sekolah ya. Tapi memang balik lagi dari dominasi Onyx Esports, walaupun kita bisa bilang juga dari Bigetron Alpha bermain sangat berhati-hati ya. Dan lagi-lagi Circling Eagle walaupun bisa nge-cancel ke arah Feather Ice Strike, tapi balik lagi Ki ini nggak terlalu sustain untuk bisa menahan damage yang banyak gitu loh dari Onyx Esports. Bener, karena sekali dia buka Circling Eagle-nya untuk masuk cancel misalnya Feather Ice Strike-nya, dia juga bisa langsung ditumbangkan oleh pemain dari Onyx, karena burst damage yang dimiliki Onyx ini banyak banget. Ada Blazing Duet, terus juga bahkan kalau misalkan dia masuk bisa dijedotin ke tembok ya kan, pakai wall charge-nya. Ada Alekto Final Blow juga tadi misalnya. Dan ya, dari Onyx Esports setiap kali team fight yang dilakukan, mereka selalu bisa pegang kendali permainan sih. Dan ini yang menarik dari Onyx adalah mereka bisa ngebawain untuk team fight ini jadi panjang. Lama banget untuk maju mundurnya. Waduh, ceweknya coba lihat, Sorizo dipukul mundur kembali, tapi turtle-nya berhasil diamankan pula oleh pemain dari Onyx Esports. Dan sekarang Sorizo akankah menjadi satu target utama mereka? Terlihat ada konsel yang memang sudah dikeluarkan. Bersembunyi, Sol belum tadi udah dikeluarkan pula, dan K-Boy belum kedeteksi pergerakan di area tersebut. Tapi ternyata Moreno sadar akan kehadirannya. Oke, tapi kita intip dulu nih dari itemization yang sudah terbentuk, Om Awa. Yes, Bloodlust X untuk Butch-nya sebagai XP laner dan berhadapan dengan Dominance Ice untuk Esmeralda dari Sorizo. Dan pastinya ini duel dari Marksman. Dan Marksman yang lebih dulu jadi itemnya sebenarnya sama-sama jadi sih, sama-sama cepet juga. Tinggal team fight nanti. Siapa yang bakal bisa jaga untuk Marksman-nya? Bedanya udah ada defense di dalam tubuh dari Claudio Marky. Walaupun ada Dindo top flower yang sempat dia keluarkan, tapi itu pun tidak bisa menyelamatkan diri dari lethal counter. Bahkan sekarang pertempurannya akankah terus terjadi? Tidak, karena mereka jauh lebih sabar lagi dari Onyx. Dapat satu, mundur dulu. Wow, udah kejeduk kehujanan ya. Tapi kita lihat juga dari Moreno terkena dengan ada satu blazing duet, gak bisa lagi untuk bertahan, harus mundur terlebih dahulu. Tapi lihat Rian yang bakal menjadi sebuah fokus. Di sana sponsor Max masih mencoba untuk bertahan, tapi seperti dari Bigetron Alpha memilih untuk mundur terlebih dahulu setelah adanya trade kill 2 untuk 2. Ini Shadow Assault masuk ke dalam tubuh Parsia. Apabila tidak ada Winter, sulit. Bakal udah kita tahu Parsia lembek banget. HP-nya nggak banyak. Ditabrak dengan Karina. Ya, tapi memang source skill dari Onyx Esports juga tadi sudah habis ya. Karena mereka udah benar-benar all in, jadi ya habis semuanya dan keambil. Diambil lagi. Oh, karena
lagi cooldown retributionnya Max. Diambil lagi untuk purple buff-nya. Terlihat ada perbedaan level di antara Kairi dan juga Max. Ada satu level yang membedakan mereka, tapi Keyboy terus nempel dulu ke arah dinding walaupun magical damage lah yang di depan ya nggak apa-apa. Wow, ini ini dia tetap ngamanin pasifnya dulu. iya, dan ini berkali-kali mensecure ke arah turtle, ke arah buff yang dimiliki oleh Max. Max harus berbagi nih kayaknya kepada Kairi, tapi kita akan melihat juga di mana Lord yang pertama udah siap, tapi sepertinya di arah tengah udah terjadinya keramaian. Waduh, Ki-nya masuk terlalu dalam dengan cycle eagle yang dia milikin. 2 weakness point lagi, masih belum bisa diamankan oleh Marky dan mereka sekarang mengarah ke area Lord dengan deretan HP yang tidak terlalu baik pula. Oke, ini adalah sebuah pemilihan Grok yang menjadi first pick ya. Kita lihat dari kehadiran Grok ini benar-benar mengganggu banget dan bahkan kita sudah bisa mengintip di area Lord Pit-nya. Kairi udah mencoba untuk mencicil saja. Ki yang udah mulai masuk juga, tapi memang ini damage per second yang diberikan oleh cewek. Ini udah harus diwaspadain banget. Udah berasa banget loh kecil loh. Itu hanya 2 basic attack loh tadi dan membuat ada 2 bar pula yang hilang dan sekarang cycling eagle-nya Marky berusaha untuk bisa masuk ke bagian dalam dengan crossbow yang sudah mulai diaktifkan hanya saja. Kairi masih terlalu tebal, bahkan untuk kali ini belum ada satu player pun yang masih dikembangkan, tapi ternyata dengan adanya pergerakan Karina langsung aja berhasil mendapatkan karena cewek dan Benedetta pun langsung down. Ada 2 player dimiliki oleh Onyx Esports berhasil ditumbangkan. Wow, dan satu buah flicker lagi untuk kedua kalinya dari Keyboy berhasil untuk men-secure, tapi lihat ada sebuah falling star menuju ke depan sana dan Brian masih punya wings by wings untuk terbang pulang ke arah belakang. Ini barusan setupnya oke, Marky udah kebuka om crossbow flank-nya. Betul. Tapi apalah daya gitu, damage-nya belum cukup. Ya, tebal-tebal juga ya kata Onyx Esports, tapi ya ini untuk Lord yang pertama yang akan mengandalkan super minion untuk bisa memecahkan seluruh objektif dari Bigetron Alpha. Tapi dengan tumbangnya 2 tadi dari Onyx, mereka harus bisa punya power untuk mengusir pemain-pemain BTR yang sedang mencoba untuk membersihkan Lord ini. Buset, Kairi sendirian doang dong ngusirnya loh. Hehehe, barirnya bagus banget, terkurung untuk kali ini Ki-nya. Stikernya udah keluar deh. Iya, masih gading win ke arah belakang ya. Tadi ada sedikit cooldown, tapi kita lihat juga ada feeder ice strike sudah mulai dibuka, memukul mundur pergerakan dari Bigetron Alpha dan satu inner turret akan menjadi objektif, tapi ternyata tidak karena Lordnya berhasil untuk ditumbangkan. Ini cewek sakit banget loh. Max ketahuan posisinya, Max harus pergi dari tersebut. Cuman cewek gak bisa dideketin lagi. Apabila mereka ingin melakukan sebuah setup, pastikan setup tersebut memang bisa men-take down langsung. Apabila tidak bisa, apabila mereka masih gagal, serangan balik yang dilakukan oleh Onyx, cewek sendirian aja damage-nya udah ampun-ampunan loh. Yep. Waduh, ini masih sneaky dan kita lihat juga 2 inner turret yang berhasil untuk disecure oleh Onyx Esports, dan bahkan kita lihat dari Athena yang sekarang udah di buff juga, udah ke-trigger lagi, feeder attack dibuka, tapi falling star menuju ke arah belakang. Drian bakal jadi satu buah ancaman yang lihat dengan ada sebuah damage per second. Sorizo bahkan gak bisa selamat lagi menahan semua damage yang masuk ke dalam tubuhnya. 1,7 detik di situ bisa memberikan teman-temannya kebahagiaan. Waduh, kebahagiaan. Space untuk mengantarkan damage yang banyak loh. Ya, dan bahkan sekelas dari Esmeralda saja ini nggak bisa nahan loh damage. Ya kalau memang dia nggak bisa gerak sama sekali, nggak ada Stardust Dance yang bisa dibuka. Dan kita lihat dari item untuk Esmeralda, dia udah punya Oracle, ada Dominance Ice di sana. Wah, ditabrakin lagi dong Blazing Duetnya. Udah kayak Miss Bar gerimis, bubar semuanya di situ. Ya ampun. Bubar langsung. Bahkan cewek tadi pede aja, dia paling depan sendirian loh. Ini langsung pada kabur ya. Ya mau ditahan gimana lagi Bu, damage-nya udah kayak begitu. Kayak itemnya udah banyak juga. Benar, kayak anak sekolah yang ketahuan di jam pelajaran dan malah di kamar mandi. Wah. Mereka langsung bubar, langsung lari, kocar kacir mereka. Namun untuk kali ini terlihat ada Keyboy sendirian di depan. Mulai ada serangan dilakukan. Swallow Pet dilemparkan tapi tidak mau dilanjutkan. Ini Hunter Strike pun sekarang udah dimiliki oleh Boots. Akan semakin sakit lagi. Ya, penetration tambahan. Dan ya ini tinggal bagaimana setup dari Bigetron Alpha ya. Kalau mereka memang masuknya satu persatu, ini bisa dipunish oleh Onyx Esports. Jadi mereka harus bisa setidaknya ngebersihin dulu lah dari bootsnya. Dan lihat bootsnya lagi split, 3 orang dari Onyx Esports ini nyari yang Esmeralda yang coba untuk melakukan cutting minion. Buset, dan format yang sama dilakukan kembali. Format yang sama again and again diperlakukan, di mana kali ini Esmeralda tidak bisa untuk kedua kalinya selamat dari area tersebut. Mereka kekurangan player, mereka berusaha untuk bisa mengganggu dari area Lord ini. Yes, dan satu lagi ya space yang dibuat juga dari
seorang Boots-nya memberikan space kembali di mana Bigetron Alpha tadi yang udah coba untuk nge-poking Karl Lord-nya justru sekarang udah dipegang oleh Kairi dan lagi-lagi feeder Ice Strike yang sudah kembali ke dalam reset pabrik ya. Cooldown-nya juga dan bahkan lihat Marky masih bisa mundur karena belakang. Hampir aja Marky mengambil resiko dan tidak ada kesempatan untuk Bigetron Alpha bisa mengamankan laju Karl Lord tersebut dan mereka mundur teratur. Benar-benar harus pergi di area tersebut apabila tidak ingin langsung diamankan oleh pemain dari Onyx Esports yang siap untuk menyerang loh barusan. Ya, ini tidak ada chance sama sekali tadi untuk Bigetron Alpha, apalagi Marky yang coba untuk mendekat, dia sudah harus terkuras separuh HP. Jadi wajib bahkan untuk bisa mundur kembali ke belakang dan Purple defense. Gak ada purple buff lagi. Hilang lagi purple buff ya. Tapi kita udah lihat nih, Players Gold by UBS Gold. Dimana cewek, ini rajin investasi ini lihat. Rajin banget. 10.000 dia punya. Udah duluan ya. Udah bareng duluan. dengan Boots loh. Berdua loh mereka. Memang kalau sama teman kalau emang kita rajin investasi gitu ya. Ngajak teman emang. Sharing is caring. Sharing is caring. Ini Players Gold by UBS Gold emang benar-benar langsung memberikan kita sebuah informasi yang di belakang kita udah mulai riweh nih ya. Dimulai ribut nih seperti ya nih. Iya, ini membakar semangat banget sih pastinya. Betul. Semangat player, cuman yang ngedon caster. Berarti diteriakin ya. Oke, Nggak dong. ada Athena Shield juga sekarang sudah di Kairi. Bakal bisa stand mungkin dari damage untuk Moreno ya. Waduh, Kairi. Cyclone Shift-nya walaupun agak sedikit tersendat dia tersebut, tapi sakit banget damage yang udah dihasilkan oleh masing-masing player yang dimiliki oleh Onyx. Keyboy. Siap ditabrak dan Lordnya sudah memberikan bantuan. Keyboy-nya barir dikeluarkan. Sorizo menjadi orang terdepan sementara untuk Marky mencoba untuk bisa mendapatkan lagi weakness point yang dimiliki oleh pemain dari Onyx, tapi belum ada satupun yang terbuka. Ya Keyboy-nya cuma conceal doang, maju doang, dia nggak ngapa-ngapain, nggak wild chance, nggak force nature. Tapi memang itu menjadi satu efek tekanan juga yang didapatkan dengan Bigetron Alpha di mana dia harus mundur tapi feeder Ice Strike. Sakit banget Moreno sekalinya kena begitu menyakitkan. Ada 2 weakness point di dalam tubuh dari Cloud itu sendiri. Namun Cloud-nya masih berhasil selamat ke bagian belakang. Bahkan Kairi 1 weakness point-nya sudah tersisa. Apabila ini berhasil dipecahkan bisa saja nantinya 1-1 akan ngebalikin keadaan. Tapi masih coba untuk melakukan aksi defense juga nih dari Bigetron Alpha yang menyisakan 2 base turret-nya lagi yang sepertinya juga sekarang udah bakal sulit untuk dipertahankan karena dengan adanya cewek. Lihat, Moreno bahkan tumbang dan 1 base turret berhasil untuk di-secure. Bahkan sekarang ada 2 dan udah gundul banget pertahanannya loh. Mereka hanya siap untuk tinggal menabrak masuk ke bagian dalam. Begitu banyak sound skill yang dikeluarkan. Coba lihat kumpulan animasi. Untuk sekarang cross protect-nya pun masih selamat dengan sedikit SP yang tersisa. Bahkan di saat dia landing sudah banyak yang menanti dan Max hanya tersisa sama kiri di mana immortal dari Kimo yang sudah mulai pecah. Sorizo gak bakal bisa mempertahankan karena ada 5 player yang dimiliki oleh Onyx standby di area tersebut. 1-0 untuk Onyx. Weakness point terpecahkan tadi, tapi ke Boots dan Boots yang gak tumbang sama sekali. Itu membuat daya dobrak dari Onyx Esports tidak bisa lagi dipertahankan oleh Bigetron Alpha. Yang dimana game pertama berhasil untuk diamankan oleh Onyx Esports. Waduh. Wow. Lagi dan lagi ya Onyx. Dingin. Lagi dan lagi early agresif diperlihatkan. Gak cuman dari roamer tapi jungler pun ikut ambil bagian. Bahkan bisa dibilang tadi dari junglernya sendiri udah bisa bermain mandiri aja untuk